発でナツが膝をつくなんて。痩せ我慢はほどほどにしろや。これはマスター。手を望むというのか。いくつもの血が流れた。Oke guys, makin seru aja nih alur cerita anime Fairy Tail di Ginosis. Di part sebelumnya kita udah lihat Fairy Tail sedang diserang habis-habisan oleh rival mereka, Phantom Lord. Lucy juga jadi sasaran mereka atas permintaan kepala keluarga Heartfilia. Bisa nggak ya Fairy Tail menghentikan aksi Phantom Lord sebelum kota Magnolia kena imbasnya juga? Dan apakah mereka juga akan berhasil melindungi Lucy dari kejaran Phantom Lord? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Dan untuk yang udah, terima kasih banyak. Biar kalian yang suka nggak ketinggalan alur cerita Fairy Tail part selanjutnya. Tanpa perlu basa-basi kelamaan, langsung aja kita menuju ke pembahasan alur cerita Fairy Tail part 8. Terobos aja lah kuy. Penyerangan Phantom Lord pada Fairy Tail masih berlanjut, namun terlihat mengaktifkan sihir raksasa Abyss Break yang akan menelan seisi kota Magnolia dengan kegelapan mulai semakin melambat. Ini dikarenakan 3 dari 4 elemen yaitu Totomaru, Sol, dan juga Juvia telah dikalahkan. Mary Jane Grey Elfman masih berada di luar untuk melihat keadaan. Mary Jane juga berkata bahwa masih ada satu anggota terakhir dari 4 elemen dan yang paling berbahaya saat ini. Apalagi jika dia sudah membuka perban di matanya, menurut Mary Jane tidak akan ada yang dapat menghentikannya ketika itu terjadi. Anggota terakhir yang belum dapat dikalahkan adalah Arya yang kini masih berhadapan dengan Natsu. Natsu yang mulai kelelahan masih berusaha melawan Arya namun tetap dapat dikalahkan. Di saat Natsu hampir kehilangan kekuatan sihirnya, tiba-tiba Erza datang membantu Natsu dan menghalangi Arya untuk menghilangkan kekuatan Natsu. Walaupun keadaan Erza sebenarnya masih babak belur juga setelah menahan serangan sihir Jupiter sebelumnya. Ini Arya berhadapan dengan Erza yang marah karena Arya lah yang membuat Makarov jadi sempat kehilangan sihirnya. Melihat kehadiran Erza, Arya pun membuka perban di matanya dan menampakkan bentuk mata yang aneh, menandakan bahwa kini ia serius membunuh siapapun di depannya. Keadaan di luar menjadi lebih mengkhawatirkan karena tiba-tiba sihir raksasa Abyss Break yang bercahaya begitu terang dan membuat para anggota Fairy Tail lainnya menjadi waspada. Mereka juga mulai kewalahan melihat Shade yang tidak ada habisnya dan terus bertambah, namun masih terus berusaha melawan sambil menjaga guild Fairy Tail-nya. Kembali ke pertarungan melawan Arya, sihir yang dinamakan udara kematian segera dikeluarkan Arya untuk menyerang Erza. Namun dengan mudahnya Erza membelah sihir udara yang mengelilingi dan mengarahkan serangan kepada Arya. Setelah Arya dikalahkan oleh Erza, sihir Abyss Break yang mengelilingi raksasa guild Phantom Lord pun mati dan ikut menghancurkan raksasa guild tersebut. Sihir kegelapan itu berhasil dihentikan karena Arya telah kalah. Erza yang sebenarnya masih belum pulih kembali jatuh lemas di hadapan Natsu. Sementara itu Loki pergi menuju ke arah Lucy bersembunyi ketika ia merasakan firasat buruk. Dan benar saja tempat persembunyian Lucy sudah diketahui oleh Gajel dan beberapa anggota Phantom Lord lainnya. Lucy terpaksa berusaha kabur dari sana sementara Redus mencoba menghalangi Gajel dan yang lainnya. Namun Redus dapat dikalahkan dengan mudah dan kini Gajel berada di hadapan Lucy bersiap menangkapnya. Nakama mistete nigen no ka? Loki yang baru saja sampai langsung menyerang Gajel dan hendak melancarkan serangannya lagi. Namun mendadak keadaan tubuhnya menjadi aneh dan dirinya berhasil dihajar duluan oleh Gajel dan diperangkap oleh kekuatan sihir cermin salah satu anggota Phantom Lord. Redus dan Loki yang berhasil dikalahkan pun merasa bersalah karena tidak dapat melindungi Lucy. Terutama Loki yang merasa dirinya begitu lemah dan menyedihkan. Gajel dan pasukannya berhasil menangkap Lucy yang sudah babak belur dan membawanya lagi ke guild Phantom Lord. Tidak memperdulikan kondisi Lucy, Gajel malah kembali menghajar Lucy hanya untuk memastikan Lucy masih hidup. Setelahnya Jose membuat pengumuman kepada seluruh anggota Fairy Tail bahwa Lucy sudah di tangan mereka lagi dan kini dia akan menghancurkan Fairy Tail
sampai tak tersisa. Jose kemudian menghampiri tempat di mana Erza berada, yang kini sudah ditemani oleh Mary Jane, Elfman, dan juga Grey. Jose memuji mereka karena berhasil menghancurkan sihir Jupiter dan mengalahkan 4 elemen, dan segera melancarkan serangan sihir gelap pada Elfman dan Grey yang hendak menyerang duluan. Saat itu pun Mary Jane juga terkena serangan sihir Jose. Erza bangkit kembali untuk menyerang balik Jose, namun serangan dapat ditangkis dengan mudah oleh sang Master Guild Phantom Lord itu. Sambil memuji Erza yang masih dapat bertarung dengan keadaan tidak baik, Jose bersiap mengeluarkan sihirnya kembali. Sementara itu Lucy ternyata masih dihajar oleh Gajel yang merasa bosan hanya disuruh menunggu di dalam. Anggota Phantom Lord lainnya yang mencoba menghentikan Gajel malah kena hajar juga olehnya. Namun meski dihajar sampai babak belur, Lucy tidak menunjukkan wajah takut sedikit pun. Dan hal itu membuat Gajel terprovokasi dan menyerang Lucy lagi habis-habisan. Di tengah hal itu Natsu akhirnya datang ke sana dan menyerang Gajel dengan sihir apinya yang kini begitu membara. Gajel terlihat senang ketika Natsu datang dan mereka berdua pun mulai melancarkan serangan satu sama lain. Sihir api milik Natsu kembali melawan sihir besi milik Gajel. Pertarungan antar dua Dragon Slayer kembali terjadi. Sementara mereka bertarung, Lucy yang masih terduduk menahan rasa sakit dihampiri oleh Happy. Lucy berkomentar dirinya tidak pernah melihat Natsu seperti yang sekarang sebelumnya. Dan Happy menjawab bahwa Natsu sudah jadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Gajel dan Natsu masih terus bertarung, seraya perlahan menghancurkan dinding dan benda apapun yang berada di dekatnya. Namun terlihat kemampuan Gajel masih jauh lebih unggul daripada Natsu, di mana Natsu hanya bisa berusaha menghindar dari serangan Gajel. Di saat seperti itu Gajel memakai sihir besi untuk mengubah dirinya menjadi tubuh naga yang diselimuti oleh besi, dan hal ini berhasil membuat Natsu terluka cukup parah bahkan hanya dengan satu pukulan. Natsu masih terus berusaha menghindar dan mencoba menyerang balik, dan tiap serangan yang dilancarkan mereka berdua benar-benar membuat bangunan Guild Phantom Lord jadi porak-poranda akibat kekuatan yang begitu besar. Akhirnya serangan Natsu berhasil meretakkan kulit besi Gajel, dan mereka berdua jadi jauh lebih bersemangat lagi untuk melawan satu lawan satu. Nanda area? Di tengah pertarungan mereka, Gajel memanfaatkan keadaan dengan memakan besi dari bangunan Phantom Lord dan berhasil memulihkan kekuatannya. Sementara Natsu yang tidak mendapat asupan api untuk dimakan dari tadi mulai terlihat sangat kelelahan. Dan benar saja Natsu bahkan sudah tidak bisa menghindari serangan Gajel dan jatuh terpuruk akibat terkena serangan kuat. Lucy berniat membantu Natsu, namun kini dirinya hanya bisa berharap satu-satunya kunci arwah zodiak yang tersisa darinya yaitu Sagittarius. Karena seluruh kunci yang Lucy miliki sebelumnya terjatuh di saat dirinya diculik oleh Juvia dan Sol di waktu itu. Meski belum membuat kontrak, Lucy memanggil Sagittarius. Kekuatan Natsu menjadi semakin lemah dan dihajar habis-habisan oleh Gajel. Lucy menangis melihat keadaan Natsu yang sudah babak belur dan hampir kehabisan tenaga saat itu. Kembali kepada anggota Fairy Tail lainnya, kini Shade yang dilawan oleh mereka tiba-tiba berkumpul jadi satu dan membentuk bola raksasa dan perlahan menghancurkan Guild Fairy Tail yang memang sudah rusak parah. Guild Fairy Tail dihancurkan sampai rata, membuat Natsu dan yang lainnya terpaku melihat bangunan guild kesayangan mereka hancur berkeping-keping. Natsu mengenang ketika dirinya pertama kali datang ke guild dan akhirnya menjadi anggota Fairy Tail sambil memandang ke arah guild itu. Natsu yang tidak mau menyerah kembali berusaha bangkit, namun dihajar dengan mudah oleh Gajel. Di saat keadaannya sudah semakin terpojok, akhirnya Sagittarius yang baru mengerti perintah Lucy untuk memberikan Natsu api.
menembakkan beberapa panah ke arah tempat gas mengalir di bangunan itu. Seketika Natsu menyerap seluruh api yang menyebar ketika gasnya meledak, memulihkan keadaannya lagi dan berhasil menyerang balik Gajel dengan kekuatan penuh. Akhirnya Gajel berhasil dikalahkan Natsu setelah dihajar bertubi-tubi. Will Phantom Lord pun hancur seketika. Setelah mengalahkan Gajel, Natsu hanya bisa berbaring setelahnya karena seluruh badannya terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Sementara itu terlihat Mistogan yang misterius menghampiri Polunka di hutan timur Magnolia yang tentunya tidak disambut baik oleh Polunka karena Mistogan adalah manusia. Ternyata secara diam-diam Mistogan mengalahkan anggota Phantom Lord lainnya dan kini hanya tersisa mereka yang sedang dilawan oleh Natsu dan kawan-kawan. Kembali kepada pertarungan Erza yang menghadapi Jose. Erza mencoba menghindari seluruh serangan Jose karena kondisinya semakin tidak memungkinkan untuk lanjut bertarung. Selagi melancarkan serangan, Jose mengungkapkan bahwa keinginannya untuk menghancurkan Fairy Tail memang karena didasari ketidaksukaannya karena melihat Fairy Tail yang semakin berkembang. Dan tidak suka ketika anak dari orang terkaya di daerahnya bergabung dengan Fairy Tail. Dengan memakai alasan tersebut, Jose melancarkan aksinya untuk memusnahkan Fairy Tail. Jadi si Jose ini iri guys karena Fairy Tail mengancam posisi nomor satunya Phantom Lord sebagai guild terkuat. Di saat seperti itu Erza yang berhasil tertangkap sihir Jose hampir menusuk dirinya sendiri agar terbebas dari jeratan Jose. Sebelum akhirnya... Makarov segera menyuruh Erza dan yang lainnya untuk pergi dari sana dan menghadapi Jose satu sama lain. Kini, dua penyihir suci hebat bertarung satu sama lain untuk menyelesaikan semua yang terjadi. Sela-sela pertarungan mereka, Makarov sempat memberi komentar yang menyeratkan bahwa dia menyayangkan perbuatan Jose sebagai salah satu dari 10 penyihir suci yang seharusnya bisa membawa masa depan dunia sihir jauh lebih baik. Makarov pun menyatakan dirinya akan menjatuhkan hukuman kepada Jose yang tentu tidak mendengarnya dan bersiap menyerang lagi. Sihir milik Makarov tidak hanya melenyapkan sihir kegelapan Shade, namun juga menghilangkan kekuatan Jose sepenuhnya sampai tampilannya berubah menjadi serba putih. Jose akhirnya kalah, begitupun Arya yang tiba-tiba muncul dan hendak menyerang Makarov lagi. Arya dipukul begitu saja oleh Makarov. Fairy Tail akhirnya menang melawan Phantom Lord. Terlihat Natsu yang masih berbaring di puing-puing Will Phantom Lord nanyakan asal kekuatan Dragon Slayer milik Gajel. Setelah mengetahui fakta bahwa Gajel juga pernah dibesarkan oleh naga bernama Metallicana, mereka menemukan fakta bahwa Ignil naga yang mengasuh Natsu menghilang bersamaan dengan Metallicana pada tanggal yang sama juga.
pada tanggal 7 bulan 7 tahun 777. Sementara itu Lucy yang masih merasa bersalah atas apa yang terjadi menghampiri anggota Fairy Tail namun mendapatkan respon yang di luar dugaannya. Para anggota Fairy Tail memang tulus melindungi Lucy yang sudah menjadi bagian dari keluarga dan seketika hal itu membuat Lucy menangis terharu. 君はフェアリーテールの仲間なんだから。 Singkat cerita, seminggu telah berlalu dan guild Fairy Tail sedang dalam perbaikan besar-besaran setelah mereka diinterogasi dengan ketat oleh Dewan Sihir. Di sela-sela perbaikan, dia diam-diam mengintai pergerakan Grey yang di sana. Loki juga ikut muncul dan ternyata berhasil membebaskan diri dari perangkap sihir Phantom Lord sebelumnya. Dia menyerahkan kunci arwah zodiak milik Lucy kepada Natsu dan kawan-kawan dan setelahnya pergi begitu saja. Namun kelihatannya keadaan Loki tidak baik-baik saja. Sementara itu Lucy terlihat berada di rumahnya dan menuliskan sebuah surat seperti biasa kepada ibunya. Sebelum akhirnya Natsu dan kawan-kawan masuk ke rumahnya lagi tanpa izin tapi tidak menemukan kehadiran Lucy di sana. Seperti biasa, Natsu dan kawan-kawan dengan tidak sopannya mengintip seluruh barang Lucy dan menemukan sebuah kotak yang isinya ternyata seluruh surat yang diisi Lucy untuk ibunya. Mereka pun kebingungan tentang kenapa Lucy tidak mengirim surat-surat tersebut. Di saat itu juga mereka menemukan secari kertas di atas meja Lucy yang isinya seperti mengabarkan kepergiannya untuk Natsu dan yang lainnya. Ternyata Lucy pulang pergi kembali ke rumahnya. Terlihat Lucy yang sudah sampai kembali ke rumah keluarga Heartlivia disambut dengan haru oleh para pelayan. Setelah berganti baju dengan gaya aristokrat, Lucy menemui ayahnya yang menunggu di ruangan pribadinya. Lucy menyatakan penyesalannya kabur dari rumah sementara ayahnya masih bersikap dingin dan mulai kembali menjelaskan apa yang harus Lucy lakukan. Namun ayahnya tidak menyangka jika kepulangan Lucy bukanlah untuk benar-benar pulang, melainkan menyatakan keinginannya untuk tidak kembali ke keluarga Heartlivia dan menempuh jalan hidup baru bersama keluarga Fairy Tail. 結婚なんて勝手に決めないで。人に決められる幸運なんてない。自分で掴んでこその幸運よ。そしてフェアリーテイルには二度と手を出さないで。 Lucy pun bergegas pergi lagi dari rumah itu setelah dia menghampiri makam ibunya di sana yang bernama Layla. Bukan MM ya. Ternyata itulah alasan surat-surat Lucy tidak pernah dikirimkan kepada ibunya karena ibunya sudah meninggoy. Dan di saat itu juga dirinya mendapati Natsu, Grey, Erza, dan Happy menyusulnya dengan panik. Mereka mengira Lucy benar-benar pergi dari Fairy Tail. Setelah menjelaskan maksudnya, Lucy bersama yang lainnya berjalan pulang menuju Magnolia. ハッピーなんかずっと泣いてたぞ。夏だってオロオロしてたじゃないか。 Natsu dan yang lainnya tentu sangat terkejut ketika melihat betapa luasnya rumah Heartlivia dan betapa kayanya keluarga Lucy. Namun meski harus meninggalkan seluruh kekayaannya, Lucy memilih untuk kembali pulang ke guild kesayangan mereka semua, Fairy Tail. Dan alur cerita anime Fairy Tail Part 8 ini pun bersambung. Di sini kita juga dapat fakta lainnya tentang kisah Dragon Slayer. Ternyata Ignil, naganya Natsu itu hilang bersamaan dengan Metallicana, naganya Ignil. Tanggalnya juga sama, yaitu serba 7. Tanggal 7 bulan 7 tahun 777. Waduh, ada misteri apa lagi nih guys di Fairy Tail? Di part ini akhirnya kita bisa mengetahui sedikit soal naga yang menjadi kunci utama di kisah Fairy Tail ya. Sampai di sini dulu pembahasan alur cerita Fairy Tail Part 8. Stay tune terus dan Rama di sini pamit. Bye bye.